Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Kami telah diberi kesempatan untuk ibadah online. Mohon Tuhan sertai dan berkati hari ini. Urapi setiap pelayan yang melayani. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya minggu ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau gitu semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan Yesus pokok. Ayo semua sudah siap memuji Tuhan ya. Yesus pokok yang kita jarang tinggallah di dalamnya. Katakan Yesus pokok. Pokok dan kita jarang tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarang di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jarang tinggallah di dalamnya. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jarang tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jarang tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Pastilah kau akan berubah. Lagi pastilah kau akan berubah. Semuanya beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke adik-adik, minggu lalu KLC pasti yang saya hafalan kan? Ayo, siapa yang ingat ayat hafalan minggu lalu? Benar banget, di Mazmur 105 ayat 4 sampai 5. Isinya apa ya adik-adik? Pak Putri bacain bareng-bareng ya sama kalian ya. 1, 2, 3. Mazmur 105 ayat 4 sampai 5. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Oke, sekali lagi adik-adik. Mazmur 105 ayat 4 sampai 5. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Semua masih pada bangkit berdiri kan? Kita mau katakan jalan serta Yesus. Ayo adik-adik semuanya semangat. Kita mau katakan jalan serta Yesus sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan, kita mau menari di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan adik-adik. Semua masih semangat? Oke, kita akan menari. Di dalamku bukan menari seperti Daud menari di laut Allah. Di dalamku bukan menari seperti Daud, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi di dalam Allah. Di dalamku bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Semuanya, nanti persembahannya bisa dikasih ke mama dan papa ya. Nanti bisa dikirim ke rekening gereja atau dimasukkan ke amplop saat kita datang ke gereja. Nanti diberikan ke bendahara gereja ya. Oke adik-adik, sekarang kita bersatu dalam doa. Kita mau persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kau berkatilah persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Kau berkatilah tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Berkatilah orang tua kami juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Semuanya lipat tangannya. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Berkatilah kakak yang menceritakan dan berkatilah kami supaya kami menjadi anak yang dengar-dengaran dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Mana suaranya Kak Catherine belum dengar? Shalom adik-adik. Ya, Kak Catherine yakin walaupun adik-adik di rumah, adik-adik pasti semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya. Nah, adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah adik-adik, karena tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah berdiri, sekarang waktunya adik-adik untuk duduk yang manis untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya adik-adik fokus mendengarkan cerita firman Tuhan yang hari ini Kak Catherine ingin sampaikan untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Nah, siapa yang ingat minggu lalu Kak Elsie cerita tentang siapa? Hakim Ehud, betul. Minggu lalu Kak Elsie cerita tentang Hakim Ehud yang mengalahkan Raja Moab. Nah, hari ini adik-adik Kak Catherine ingin cerita satu hakim lagi untuk adik-adik semuanya. Hakim itu apa? Siapa yang masih ingat hakim itu apa? Oke, Kak Catherine ingetin ya. Hakim itu adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin suatu bangsa dalam perangan. Selain itu, hakim juga adalah orang yang menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Atau hakim juga bisa dibilang sebagai perantara antara umat manusia dengan Tuhan. Kita ulang ya, hakim itu apa adik-adik? Ya, yang pertama, hakim itu adalah orang yang ditunjuk untuk berperang melawan suatu bangsa. Atau hakim juga adalah orang yang menegakkan hukum di tengah masyarakat. Atau hakim adalah orang yang menjadi perantara antara umat manusia dengan Tuhan. Nah, hari ini Kak Catherine ingin cerita satu hakim lagi untuk adik-adik semuanya. Nah, dahulu kala adik-adik ada sebuah bangsa, nama bangsanya adalah bangsa Filistin. Bangsa apa? Filistin. Nah, bangsa Filistin ini adik-adik adalah bangsa yang menjadi musuh dari bangsa Israel. Jadi karena dia adalah musuh bangsa Israel, dia suka perang sama bangsa Israel. Makanya bangsa Israel sering kalah karena senjata yang dipunyai bangsa Filistin ini senjata yang keren-keren. Senjatanya itu dia hebat-hebat dibandingkan senjata yang dipunyai sama bangsa Israel. Tapi bangsa Filistin ini adik-adik gak seperti kita menyembah Tuhan. Bangsa Filistin ini menyembah berhala. Menyembah apa? Berhala. Berhala itu adalah patung. Jadi karena bangsa Filistin ini menyembah patung, Tuhan tidak senang sama bangsa Filistin. Akhirnya Tuhan memilih salah satu orang dari bangsa Israel untuk memimpin peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Orangnya siapa? Yaitu adalah Hakim Samgar. Nah, Hakim Samgar ini adik-adik adalah hakim yang sederhana. Dia tidak berasal dari kalangan pemerintah, tidak berasal dari kalangan jenderal. Dia cuma orang biasa, orang sederhana seperti kita adik-adik. Tapi Hakim Samgar punya kerinduan, punya cita-cita, punya harapan bangsa Israel terbebas dari penindasan bangsa yang lainnya. Akhirnya karena Tuhan melihat ketulusan dan keteguhan hati Hakim Samgar untuk mengalahkan bangsa lain yang menindas bangsa Israel, Tuhan menunjuk Hakim Samgar untuk memimpin peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin.
Hakim Samgar ini tidak pakai senjata seperti yang dimiliki bangsa Filistin adik-adik. Hakim Samgar cuma pakai tongkat. Hakim Samgar cuma pakai tongkat adik-adik. Tongkatnya tongkat panjang yang dipakai untuk menghalau lembu. Adik-adik tahu kan binatang lembu itu seperti apa? Dia seperti sapi. Nah, walaupun Hakim Samgar cuma pakai tongkat untuk melawan bangsa Filistin, tapi Tuhan menolong Hakim Samgar, menopang Hakim Samgar untuk mengalahkan bangsa Filistin. Dan sampai akhirnya pada saat Hakim Samgar melawan bangsa Filistin, Hakim Samgar bisa menang. Bangsa Filistin, orang-orang dari bangsa Filistin ada 600 yang tewas pada saat peperangan. Jadi adik-adik, walaupun Hakim Samgar orang biasa, persenjataannya pun tidak hebat, tapi ketika Hakim Samgar berpegang teguh, punya keyakinan, punya kerinduan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin, maka Tuhan ikut menolong Hakim Samgar dalam peperangannya. Nah, adik-adik, intinya walaupun kita adalah orang biasa, tapi ketika kita berharap tulus, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan membantu kita. Nah, adik-adik, cerita tentang Hakim Samgar hari ini sudah selesai. Kak Catherine yakin cerita ini bisa sampai di telinga adik-adik dan adik-adik bisa mengerti. Nah, tapi tunggu dulu, kita belum selesai. Kak Catherine punya PR untuk adik-adik semuanya. PR untuk adik-adik ada di Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Bunyinya, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Sekali lagi, Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan dan pada Tuhan Allahnya. Nah, Kak Catherine yakin pasti adik-adik bisa hafalin ayat hafalan yang hari ini Kak Catherine sampaikan untuk adik-adik. Minggu depan dites ya adik-adik. Nah, kita sudah selesai adik-adik hari ini ibadahnya. Sebelum kita selesaikan ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya tetap duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip. Udah gak ada yang ngintip lagi. Kita berdoa ya. Ikuti Kak Catherine berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kami mau Tuhan seperti Hakim Samgar yang Engkau pakai sebagai penolong sesama. Kami mau selesai, kami hanya berharap padamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.